Halo, hai semuanya, saya Farah Nafisa. Saya mau berbagi pengalaman ini. eh, saya mau memulai merenovasi rumah yang diberikan orang tua. Yang sudah tua ini penampakan awal ya, yang dari orang tua. Ini rumahnya seperti ini awalnya, dan saya akan memulai untuk merenovasinya. Ini penampakan awal seperti ini karena bagian yang saya terima adalah 5 meter lebarnya dan panjangnya itu 14 meter ke belakang. Jadi saya mau bismillah merenovasi rumah ini supaya ada manfaatnya. Dan ini penampakan dari dalam ya, sudah banyak kayu-kayu yang lepas dan bangunannya sudah tua. Ini mungkin bangunan sekitar 50, berumur 50 atau lebih lah, 50 tahun atau lebih bangunannya, ya cukup tua karena peninggalan orang tua saya. Dan ini penampakan dari dalam. Saya akan mulai renovasi dan insya Allah dimulai tanggal 28 September 2025. 28 September saya mulai membangun rumah pemberian orang tua saya. Dan ini penampakan awalnya ya, awal itu mulai dibongkar. Penampakan awal seperti ini dari dalam. Nah, ini mulai dihancurkan ya, saya suruh tukang untuk menghancurkan semua bangunan ini dan disisakan hanya tanah, dan nanti akan dibuat bangunan baru karena bangunan yang lamanya sudah tidak layak untuk dipakai. Tembok-tembok sudah hancur, jadi semuanya totali dihancurkan. Dan ini proses penghancuran rumah itu adik saya Wati bantu untuk pilihin batu-bata yang masih bagus untuk buat spiteng nanti ya, tidak beli lagi kan, jadi ada hemat untuk buat spiteng baru. Nah, ini penampakannya setelah dihancurkan, dan itu adik saya tadi yang baju biru, adik saya Hari. Dan ini lubang-lubang untuk buat pondasi rumah, itu adik saya Hari. Nah, ini penampakannya ya, yang depan belum dibuka, itu kayaknya belum dibongkar. Itu adik saya Sri juga bantu, soalnya saya kan di Cikarang, saya nggak bisa bantu, jadi hanya terima video-video saja. Saya buat video ini. Dan ini mulai pengerjaan ya, pengerjaan. Dan ini materialnya yang sudah dibeli, ada pintu kamar mandi, ada semen, ada pasir itu baru diturunin, ada hebel. Semua material-materialnya sudah mulai datang dan mulai ada mulai aktivitas pengerjaan. Dan ini tukang, ada 3 orang tukang yang mengerjakan ini semua. Nah, ini aku cepetin ya biar nggak bosan. Terus itu mulai buat pondasi awal. Ini mulai pengerjaan tanggal 28 ya. 28 September 2025 itu pohon ditebang. Pohon bunga sebenarnya itu yang tanam ibu aku. Cuma karena pondasi pas banget di situ, jadi terpaksa harus dibuang. Itu bunga, sebenarnya bunga sejarah ya, karena setiap kali kita ke makam itu berdoa ke makam itu taburan bunganya itu dari situ. Tapi ya mau dikata apa, harus ditebang. Dan itu mulai pengerjaan tadi itu pondasi untuk buat kamar mandi ya. Kamar mandi sengaja bikin 2, yang satu untuk toilet dan yang satu lagi untuk kamar mandi. Jadi kalau ada yang BAB itu pisah dari kamar mandi supaya tidak ngantri ya, gitu maksudnya. Seperti itu. Dan ini tukangnya juga itu suaminya adik saya yang baju coklat, Pak Mul, itu dia yang mengerjakannya. Dia itu tukang yang tangguh ya, kalau menurut saya itu dia kuat sekali, dia cocok jadi tukang itu sudah berpengalaman. Jadi saya serahkan semuanya pada
adik saya, adik ipar saya untuk pengerjaan rumah saya yang di kampung. Ini alamatnya ada di Subang, Jawa Barat ya. Dan itu penampakan dari jauh karena adik saya videokannya itu dari dalam rumah karena panas ya. Cuaca itu panas, jadi ngambil videonya dari berteduh dia dari samping rumah itu. Yang sebelah sini itu rumah adik saya, rumahnya Wati adik saya yang nomor 5. Itu pengerjaannya dilihat dari jauh ya, sedang buat pondasi dan kamar mandi sudah berdiri. Nah ini dia untuk kamar mandi, satu besar satu kecil. Ya, ini di hari kedua pemasangan hebel. Aku rencana mau tingginya itu sekitar 3 meter ke atas. Nah, jadi tinggi ya, aku sengaja tinggi supaya dapat udara, dapat hawanya sejuk, tidak panas ya. Bangunan tuh kalau tinggi itu kan tidak panas ya, karena di kampung itu kita itu di lokasi yang Indonesia bagian semua lah kayak ini di Jawa Barat ini ya, tahun ini itu panas. Tapi memang rencana aku emang rumahnya pengennya tinggi karena supaya adem. Nah ini penampakan dari rumahnya Wati ya, dia sambil duduk sambil videokan. Dan ini video dari kiriman dari adik saya Hari, itu ukurannya kecil ya, tapi nggak apa-apa lah, masih bisa dilihat. Nah itu mulai pengerjaan hebel, bangunan untuk hebel sudah mulai. Ini adik saya lagi ngasih tahu ya, ada ruangan kamar mandi dan ruangan sementara ini aku bikin tidak ada sekat-sekat, hanya kamar mandi saja karena untuk bangunan awal saja saya buat dulu bangunan dasar. Jadi rencana nanti kalau buat ruangan itu hanya menggunakan gipsum saja nanti ke depannya ya. Nah untuk sementara kita buatnya seperti gudang aja dulu, seperti gudang. Kita mulai lagi. Ini masih video kiriman dari adik saya Hari, dan itu penampakan dari depan ya, depan rumah. Karena di depan rumah itu kita ada gang. Nah itu penampakan dari depan. Nah ini gang yang ada di rumah aku depannya ya. Dari mulai ujung sini adalah rumah adik aku yang namanya Sri, adik nomor 2 itu rumah dari sini yang ada pagar. Karena rumah ibu aku itu panjang ya, panjang 30 meter ke depan. Jadi setelah ibu aku meninggal, memberi warisan dari 30 meter itu dibagi 6. Jadi setiap anak dapat 5 meter. Nah ini rumah aku yang sedang dibangun. Tadi yang pertama itu anak nomor 2 dan nomor 6. Nah ini anak nomor Selamat itu nomor 4 ya. Ini Bambang nomor 3 yang sudah almarhum. Nah itu gang, penampakan gang di rumah orang tua aku. Nah ini kembali lagi di renovasi rumahku. Ini tampak dalam. Slide foto saja penampakannya seperti ini ya. Dan di tampak belakang itu ada kebun pisang. Itu bukan kebun ya, maksudnya ada tanaman, itu tanah orang, tanah belakang rumah. Nah ini kelihatan dari depan ya, tampak dari depan rumah saya yang sedang dibangun. Nah ini atas sudah mulai tinggi ya, mungkin pengerjaan sekitar sudah seminggu sepertinya, ini sudah 7 hari ya.
Saya kurang begitu ingat, tapi setahu saya sepertinya seperti 7 hari berjalan. Cepat ya. Nah, ini bangunannya. Saya sengaja dibuat sederhana saja, tapi adem. Ini kamar mandi yang inti, dan ini ruangan WC atau toilet ya, terpisah. Nah, ini belakang rumah. Tampak belakang ini seperti ini, belakang rumah. Jadi rumah orang tua aku itu panjang ya, 30 meter panjangnya, terus lebarnya itu 14. Jadi kita bikin yang 14-nya itu panjang, yang 5 meternya itu lebar, masing-masing anak. Nah, ini penampakan bangunannya yang dari depan ya. Adik saya ambil videonya dari ngintip karena panas ya, juga banyak paku-paku, jadi khawatir. Nah, ini sudah mulai agak tinggi ya, hebelnya sudah mungkin 45% berdiri bangunannya. Itu sudah mulai tinggi, dan ini masih aktivitas tukang pengerjaan renovasi bangunan, bukan renovasi sih, lebih tepatnya itu membangun rumah baru di atas tanah orang tua, pemberian orang tua. Jadi kita manfaatkan tanah dari pemberian orang tua untuk dibangun rumah. Ini penampakannya. Sama belakang ini ada pohon pisang ya, itu belakang rumah, itu punya orang sih, cuma ada halaman di belakang rumah. Ini tampak dalamnya, slide foto, dan ini truk yang ngangkut hebel dari material ya. Nah, ini penampakan belakang. Sudah jadi jendela 1, pintu. Nah, di depan itu jendelanya 2 kiri kanan, pintunya di tengah. Jadi aku bikin bangunan itu hanya berbentuk kotak saja sebenarnya, kayak aula ya. Sengaja di dalamnya itu kosong, tidak buat untuk kamar-kamar, itu belum. Jadi hanya square, hanya kotak saja. Jadi seperti aula, seperti gudang untuk sementara. Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Ini penampakan bangunan rumah yang sudah hampir tinggi ke atas ya. Sudah selesai sepertinya, dan tinggal pemasangan atap rumah. Aku rencana pasang atap rumah itu menggunakan baja ringan, asbes, dan aluminium foil peredam panas. Jadi nanti setelah dipasang baja ringan, terus lapisannya setelah baja ringan itu aluminium foil, nah baru di atasnya itu asbes. Ya, saya membangun ini dengan minim budget ya, budgetnya minim, jadi hanya seperti itu saja. Ini udah kelihatan pemasangan segitiga kiri. Nah, itu rangkanya. Jadi di atap rumah itu ada segitiganya tuh, ada dibuatnya itu ada 4.
membuat 4 ini ya, 4 rangka segitiga untuk penopang apa namanya, penopang asbesnya. Saya pasang juga dengan aluminium foil nanti supaya ada peredam panas dan tidak udara di ruangan supaya tidak terlalu panas karena ada peredam panasnya dipasang. Dan ini pengerjaan aluminium foil untuk rangka segitiganya di bawah pengerjaannya, dan mulai diangkat ya, mulai di atas. Ini kalau tidak salah udah minggu yang ketiga ini. Sudah 3 minggu ya pengerjaannya. Kurang lebih. Untuk bangunan baru dari mulai fondasi sampai atap, sampai pembuatan pintu dan atap itu kurang lebih sekitar 20 hari lah. Nah, ini minggu yang ketiga. Pemasangan atap dengan baja ringan. Alhamdulillah sudah sejauh ini. Ini video sebelum pemasangan baja ringan ya. Videonya. Bukan video, ini foto. Foto sebelumnya. Dan ini perakitan segitiga, baja ringan segitiga untuk atap rumah. Dan ini untuk yang di tengah. Dan ini mulai pengukuran aluminium foil untuk pemasangan peredam panas untuk atap rumahnya ya. Mulai diukur aluminium foilnya, dan ini pemasangannya untuk atap rumah. Kerangka segitiga baja ringannya sudah terpasang semua, ternyata banyak ya, ada 6 berarti ya, 6 atau berapa, 1, 2, 3, 4, 5, kayaknya sepertinya ada 6 ya rangkanya itu. Baja ringan segitiganya itu ada 6 untuk penopang asbesnya nanti. Tinggi ya, sesuai dengan yang saya harapkan, tinggi. Dan di samping hebel, di samping kiri kanan itu saya minta untuk diberi ventilasi udara ya, lubang dua lubang kiri dan kanan, lebarnya kurang lebih 20 cm untuk lubang udara ya. Di paling atas itu yang pas segitiga itu ada lubang udaranya, dan memang saya minta untuk ventilasi udara. Saya terlihat untuk pemasangan pertama, untuk pemasangan alfoil dulu. Seperti dari bawah ya. Penampakannya seperti ini. Ini kiriman video dari adik saya Wati, dan ini sudah terpasang ya alfoilnya 1 lembar, dan mudah-mudahan cukup ya, soalnya saya beli 1 roll alfoil, mudah-mudahan cukup. Mungkin sekitar 2 hari lagi pemasangan atap akan selesai 100%. Dan setelah selesai mungkin saya akan berkunjung ke sana. Ini view sekitar 5 tahun yang lalu ya, enggak, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, 2023. Ini keadaan rumahnya awal sebelum renovasi. Di sini masih asli ya,
hanya hanya 2 anak yang sudah bikin rumah, yaitu adik saya nomor 2 yang ini Sri, dan yang tadi di depan itu rumahnya adik saya yang nomor 3. Jadi di antara adik saya nomor 2 dan nomor 3 itu ada 4, di tengahnya itu 4 anak, yaitu ini rumah bagian Hari sama Wati, ini Wati yang di sini. Nah, ini yang setelah Wati itu saya ya, yang tadi direnovasi. Nah, itu bagian saya. Dan itu Slamet nomor 4, anak nomor 4, dan itu anak nomor 3 yang sudah jadi rumahnya. Dan rumah saya itu mungkin kurang lebih seperti ini nanti tingginya, karena saya minta tinggi 3 meter ke atas. Nah, ini waktu ibu saya masih hidup ya. Ini rumah sebelumnya, yang waktu masih almarhum ibu saya masih ada, dan itu saya dan anak-anak saya dan ponakan-ponakan saya 5 tahun yang lalu ketika ibu masih ada. Dan keadaan di dalam rumahnya seperti ini ya, karena ibu saya itu punya anak banyak, ada 6, udah gitu anak 6 itu punya anak lagi, dan cucu-cucunya tuh banyak sekali, jadi rumahnya tuh panjang. Itu yang ada duduk di situ itu adik saya nomor 2 dan saya itu duduk pas rumah saya yang saya renovasi tadi. Itu di situ. Dan itu di sana ada ibu saya yang masih ada duduk ya, ponakan saya nama Sakila, sekarang anak sudah SMP, sudah besar ya. Ini 5 tahun yang lalu. Ini Sakila, anaknya adik saya yang nomor 2, dan itu aku dan Sofi, anakku ya. Yang sebelah itu keponakan ibu saya, masih dari ibu saya, masih saudara-saudara jauh ya. Dan itu Ardan masih kecil ya, sekarang dia sudah tinggi badannya. Itu waktu dia masih SD, dia masih gemuk, badannya masih gemuk. Nah, saya suasana lebaran waktu itu saya pulang kampung, saya bagi-bagi angpau untuk ponakan-ponakan ya. Itu saya dengan adik saya yang nomor 2, saya titipin angpaunya karena ponakan saya tidak datang semua, jadi saya titipin ke adik saya itu untuk dibagi-bagi. Kebetulan ada rezeki sedikit, jadi saya bagi-bagi buat ponakan. Karena di kita itu kan ada tradisi lebaran itu bagi-bagi uang ya. Nah, itu keadaan di dalam rumah ibu saya tuh ya, panjang ya. Tuh panjang.